Wassalamualaikum. Saya akan menjelaskan definisi muatan lokal. Muatan lokal merupakan muatan sebuah mata pelajaran untuk mengembangkan potensi daerah sebagai sebagian upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah atau sekolah. Selain itu, muatan lokal juga sebagai upaya melestarikan bahasa dan kebudayaan di mana sekolah itu berkembang. Berdasarkan landasan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2015 tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sumatera Selatan tentang lingkungan dalam bidang perkebunan yang berjudul Budidaya Tanaman Kelapa Sawit, kami mengambil muatan lokal di kelas 4 SD 4 Kayu Besi, Kecamatan Puding Besar, Kepulauan Bangka Belitung yang bertujuan untuk agar peserta didik memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, agar mereka memiliki wawasan di dalam dirinya maupun lingkungan masyarakat tentang keadaan lingkungan mereka dan kebutuhan masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang analisis hasil pengumpulan data. Teknik yang digunakan kami adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Itu menurut kami teknik yang cocok adalah pengumpulan informasi. Nah, kemudian yaitu pada suatu pengumpulan informasi kami mewawancarai beberapa orang sebagai berikut. Yang pertama, mewawancarai narasumber saudara Gatika. Dia berasal dari desa Puding Besar, salah satu petani yang membudidayakan tanaman kelapa sawit. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menanam kelapa sawit. Yang pertama yaitu menyediakan lahan atau tanah. Jenis tanah yang digunakan yaitu tanah yang gambut, tanah yang mineral yang cukup lembab dan curah hujannya yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu pembersihan lahan, dilanjutkan dengan pengumpulan tanah, diberikan kapur. Yang ketiga yaitu penyemaian bibit. Penyemaian bibit ini digunakan bibit PPKS dan Semlogun 071. Itu bibit yang baik dan berunggul. Nah, yang keempat itu kemudian perpindahan bibit. Setelah bibit itu disemai lalu dipindahkan, itu menggunakan arah mata angin dan bibit itu harus terkena dengan sinar matahari. Nah, setelah jaraknya itu antara tanaman satu dengan tanaman lain itu 5-6 meter yang berbentuk pola segitiga sama sisi. Kemudian banyak sekali penyakit sawit itu yang terjadi itu ada daunnya menguning. Cara mengatasinya yaitu memberikan dosis obat yang cukup untuk bisa memulihkan dan mengobatinya. Yang terakhir yaitu proses panennya itu 4-5 tahun dari mulai kita menanam sampai bisa masa panen. Nah, kemudian yaitu kami mewawancarai Ibu Sutiana. Dia adalah seorang berasal dari Desa Dalil, yaitu dia seorang petani yang membudidayakan tanaman kelapa sawit juga. Nah, dia ini menurut dia ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan dalam menanam kelapa sawit. Yang pertama itu memilihkan tanah atau lahan terlebih dahulu. Nah, setelah itu tanah yang digunakan itu tanah yang cukup lembab, yang memiliki daratan atau di pinggiran bawah yang bersifat lembab juga. Nah, yang kedua itu dengan membersihkan lahan dengan menggunakan alat sederhana. Nah, yang ketiga yaitu pengemburan tanah supaya tanah itu tidak menggumpal ataupun tidak mengeras ya, agar lebih mudah untuk memberikan kapur. Setelah itu diberikan pupuk. Pupuk yang digunakan yaitu adalah pupuk NPK, organik, dan KTL. Itu pupuk yang digunakannya. Nah, biasanya kelapa sawit ini terjadi penyakit ataupun diserang hama sehingga menyebabkan daunnya itu bisa menguning. Cara mengatasinya yaitu memberikan obat ataupun dosis yang racun yang khusus untuk bisa mengatasi dan memulihkannya. Dan yang terakhir itu masa panennya yaitu 4-5 tahun panen, yaitu dari mulai dia berbuah, dari mulai menanam sampai bisa menghasilkan buah yang bagus. Nah, berdasarkan analisis kami ini, kami mengambil muatan lokal dan materi ajarnya itu membudidayakan tanaman kelapa sawit itu sudah diterapkan pada sekolah dasar di kelas 4 tema 9 kajiannya negeriku. Nah, serta pedoman bukunya yaitu dari sumber buku atau bahan ajar yaitu buku pedoman tanaman kelapa sawit. Saya akan menjelaskan mengenai analisis berdasarkan sumber buku budidaya tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit adalah tanaman yang sering dibudidayakan di daerah terkhususnya Indonesia karena memiliki potensi ekonomis yang besar dan mudah ditanami. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kelapa sawit yaitu yang pertama yaitu perubahan iklim dan tanah, serta faktor lain berupa genetik, perilaku budidaya, dan penerapan teknologi. Berikut adalah langkah-langkah budidaya tanaman kelapa sawit yaitu persyaratan tanah tumbuh. Persyaratan tumbuh dibagi menjadi dua yaitu iklim dan tanah. Iklim adalah kondisi cuaca di suatu daerah. Ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, penyinaran matahari. Penyinaran matahari pada tanaman kelapa sawit berkisar 5-7 jam per hari. Yang kedua yaitu suhu. Rata-rata tanaman kelapa sawit harus tumbuh di
suhu berkisar 25 sampai 27 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu curah hujan dan kelembapan. Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh di daerah tropis dan dataran rendah yang panas dan lembab. Curah hujan tanaman kelapa sawit berkisar 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Kemudian dataran rendahnya berkisar 300 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Kemudian dataran tinggi berkisar 500 meter di atas permukaan laut. Yang kedua yaitu tanah. Jenis tanah tanaman kelapa sawit biasanya memiliki pH berkisar 4,0 sampai 6,5, yaitu jenis-jenis tanahnya berupa gambut, latosol, potsolik, merah kuning. Yang kedua yaitu teknik budidaya tanaman kelapa sawit. Pertama yaitu persiapan lahan. Lahan di sini terbagi menjadi beberapa jenis yang berupa hutan, daerah alang-alang, dan daerah gambut, yang harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum pemindahan bibit pada tanaman pokok atau kelapa sawit. Yang kedua yaitu pembibitan bibit. Berikut adalah contoh bibit unggul yang dapat ditanam. Kemudian yang kedua, gambar kedua yaitu berupa bibit yang sudah mulai berkecambah. Berikutnya yaitu pemilihan lokasi. Ini adalah contoh hutan sekunder dan contoh hutan alang-alang. Yang berikutnya yaitu luas pembibitan. Biasanya luas pembibitan memiliki pola gambar seperti berikut. Yang ketiga yaitu media tanam. Media tanam dibagi menjadi dua, yaitu plastik atau polybag. Polybag dibagi menjadi dua macam, yaitu pembibitan awal menggunakan polybag yang berukuran kecil, berkisar panjang 22 cm dan lebar 14 cm, yang harus diisi tanah sekitar seperti ini. Nah, yang kedua yaitu pembibitan utama yang harus dipindahkan dari pembibitan awal, berkisar sekitar daun yang tumbuh 3 sampai 4 helai. Polybag yang kedua ini memiliki panjang berkisar 50 cm dan lebar 37 sampai 40 cm. Berikut yaitu pemeliharaan tumbuhan yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu penyiraman. Tanaman kelapa sawit harus disiram 2 kali sehari jika tidak hujan dengan teknik penyiraman halus. Yang kedua yaitu penyiangan. Penyiangan gulma, pembersihan gulma atau tanaman penghambat pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Yang ketiga yaitu pengawasan dan seleksi yang harus dilakukan sekitar umur 4 sampai 9 bulan. Nah, pada proses ini biasanya tanaman mulai memiliki hama dan penyakit serta kondisi tanaman abnormal sehingga harus diganti dengan tanaman yang lain. Berikutnya yaitu proses pemupukan. Biasanya pemupukan menggunakan pupuk NPK dan ZA yang harus diberikan pada umur 1 bulan. Yang berikutnya yaitu hama dan penyakit. Hama tanaman kelapa sawit biasanya terbagi menjadi dua, yaitu hama tungau dan hama ulat setora. Hama tungau yang menyerang daun biasanya dapat dicegah dengan menggunakan pestisida. Yang kedua yaitu ulat setora yang menyerang daun, yang memakan daun dan hanya menyisa lidi tanaman kelapa sawit yang dapat dibersihkan dengan pestisida. Berikutnya yaitu penyakit kelapa sawit. Biasanya muncul 3 jenis penyakit, yaitu rot blast yang menyerang akar, garis kuning yang menyerang daun, dan dry basal rot yang menyerang batang. Nah, yang terakhir yaitu proses panen. Proses panen ini tanaman kelapa sawit memiliki maksimal umur ekonomis berkisar 25 tahun, karena selebih dari itu produksi buah tanaman kelapa sawit akan mulai menurun. Tanaman kelapa sawit dapat panen berkisar umur 2,5 tahun. Berikut ini adalah contoh gambar kelapa sawit berumur 6 sampai 7 tahun. Nah, yang gambar kedua yaitu kelapa sawit berumur 11 sampai 12 tahun. Ini adalah contoh tanaman kelapa sawit yang sudah mulai berbunga, dan ini adalah jenis-jenis buah yang siap dipanen.